Selamat pagi pemirsa. Seputar informasi kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya, Daniel, Dan saya Michael. akan memberikan data-data berita terbaru dan teraktual. Pemirsa, Presiden Joko Widodo atau Jokowi buka suara soal wacana impor beras 1 juta ton. Ia mencoba meredam perdebatan seputar masalah tersebut dengan cara memastikan bahwa RI tidak akan terima beras impor sampai Juni 2021. Namun, di samping pernyataan itu, Jokowi menyebut sudah hampir 3 tahun RI tidak impor beras. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, Indonesia faktanya dari tahun 2000 sampai 2019 tak pernah absen impor beras. Dalam rentang waktu tersebut, pemerintah paling banyak mengimpor beras pada tahun 2018, yakni hingga mencapai 2.253.824,5 ton atau setara dengan 1,03 miliar US dollar. Beras sebanyak itu diimpor dari sekitar 7 negara yakni Vietnam, Thailand, China, India, Pakistan, Myanmar, dan lainnya. Paling banyak Indonesia mengimpor dari Thailand dan Vietnam. Saat itu, beras yang diimpor dari Thailand mencapai 795.600 ton. Sedangkan dari Vietnam sebanyak 767.180 ton. Selain itu, jumlah impor beras turun drastis menjadi hanya 444,508 ton beras dari sekitar 8 negara yakni Vietnam sebanyak 33.000 ton beras, Thailand sebanyak 53.000 ton, Cina sebanyak 24,3 ton, India sebanyak 7.000 ton, Pakistan sebanyak 182.000 ton, Amerika Serikat sebanyak 740,9 ton, Myanmar sebanyak 166,7 ribu ton, dan lainnya sebanyak 93,7 ton. Jumlah tersebut setara dengan 184,2 juta US dollar. Demikian yang kami laporkan saat ini. Saya, Daniel, dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Beralih ke berita selanjutnya. 28 tahun jalani hidup sebagai wanita, Aprilia Manganang kini resmi jadi pria. Dalam persidangan, tim kuasa hukum menyediakan seluruh administrasi yang dibutuhkan untuk mempertimbangkan majelis hakim, termasuk para saksi, yang ada di antaranya orang tua dan juga dokter. Seperti diberitakan sebelumnya, Serda Aprilia Manganang dinyatakan sebagai laki-laki tulen setelah menjalani serangkaian pemeriksaan medis di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta. Mantan atlet bola voli timnas Indonesia dinyatakan menderita hipospadia sejak lahir. Pemeriksaan medis terhadap Manganang telah berlangsung sejak Februari 2021, meliputi jumlah kadar hormon, testosteron, urologi, hingga pencitraan resonansi magnetik atau magnetic resonance imaging atau MRI. Kuasa hukum juga meminta majelis hakim dapat memerintahkan pihak Dukcapil setempat untuk mengganti identitas kependudukan Serda Aprilia Manganang secara administrasi. Awalnya, usai operasi korektif organ reproduksi yang dilalui Serda Manganang, Andika meminta mantan atlet timnas voli putri itu untuk menyiapkan nama baru, sebab pada akhirnya akan ada upaya perubahan status jenis kelamin dan nama melalui persidangan. Secara nama, lanjut Andika, kata Aprilia diambil dari bulan kelahiran Serda Manganang yakni April. Kemudian ditambahkan sedikit panggilan yang identik dengan perempuan sehingga menjadi Aprilia. Sementara nama Santini dinilai tidak memiliki korelasi dengan kultur ataupun identitas lainnya, sehingga Andika pun memilihkan namanya untuk disematkan ke Serda Manganang. Seperti itu berita yang kami berikan kali ini. Berita selanjutnya akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
Berita selanjutnya adalah berita dari olahraga. Selamat siang pemirsa, salam olahraga. Sejak memutuskan untuk meninggalkan Manchester United demi bergabung dengan Inter Milan pada musim panas tahun 2019 lalu, membuat performa Romelu Lukaku meroket. Hingga saat ini, Lukaku tercatat telah tampil sebanyak 85 kali di sebuah kompetisi dengan sumbangan 59 gol dan 13 assist. Khusus di musim ini, Lukaku telah tampil bersama Nerazzurri sebanyak 34 kali dengan sumbangan 25 gol dan 7 assist. Catatan apik tersebut lantas membuat Lukaku mulai dilirik oleh 3 klub top Eropa, yakni Manchester City, Barcelona, dan Chelsea. Yang pertama, Manchester City. Bukan rahasia lagi bahwa Man City pada musim panas tahun ini diwartakan akan mencari striker baru guna menggantikan peran Sergio Aguero yang akan berakhir masa baktinya pada Juni 2021 mendatang. Kemungkinan besar kontrak Aguero tidak akan diperpanjang oleh City mengingat cedera yang kerap membengkaknya di sepanjang musim ini. Yang kedua, Barcelona. Barca belakangan dikabarkan menjadi salah satu tim yang tertarik untuk mendatangkan Lukaku. La Blaugrana berniat menjadikan Lukaku sebagai pengganti bagi Luis Suarez. Sebagai mesin gol tim yang musim panas tahun lalu hengkang ke Atletico Madrid, Lukaku juga dinilai akan menjadi obat pelipur lara bagi mereka yang kemungkinan gagal memulangkan Neymar ke Camp Nou. Yang ketiga, Chelsea. The Blues sebenarnya baru dihubungkan dengan Lukaku selama beberapa pekan terakhir. Klub asal kota London itu diklaim membuka peluang untuk merekrut Lukaku lantaran keinginan mereka untuk mendatangkan Erling Haaland dari Borussia Dortmund. Nyaris mustahil terwujud menilik nilai transfer sang pemain yang diperkirakan lebih dari 100 juta pound sterling. Meski demikian, peluang 3 klub tapi untuk mendatangkan Lukaku terbilang tipis. Dilansir dari Passione Inter, striker asal Belgia itu diklaim belum berniat untuk meninggalkan Inter. Terlebih masih terikat kontrak hingga Juni 2024 mendatang. Sekian berita olahraga kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa.